Memohon maaf jika dalam pelaksanaan acara ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Jarminto MPD dan Muhammad Ahmad Isa atas sambutannya. Memasuki acara kelima, yaitu ceramah dan doa. Kepada Habib Ahmad Hanafi Hari Riba Hashim, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li jami' ahli baiti wa zurriyyati sayyidina Muhammad wa li jami' ashabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala akibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Sadaqallahul azim. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para siswa dan siswi, para dewan guru, staf ahli dan juga kepala sekolah yang insya Allah kita pada hari ini bersama-sama mencari ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta berkat syafaat baginda Rasulullah SAW melalui peringatan Maulid baginda Rasulullah di tahun 1446 Hijriah di hari yang ke-16 daripada bulan Rabiul Awal. Pertama-tama kita sekalian mengucapkan dan memanjatkan puja, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin atas begitu besar nikmat yang Allah berikan dan amanahkan kepada kita. Selanjutnya kita bersolawat salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jualah sehingga alhamdulillah hari ini kita bisa duduk berkumpul di sini dengan menerima nikmat terbesar, yaitu ditanamkannya taufik dan hidayah oleh Allah karena berkat perjuangan baginda Rasulullah yang menyempurnakan, yang menyampaikan rahmat Allah, yang kemudian menyebarkan agama Islam hingga dapat tersiar dan dakwahnya dirasakan di seluruh jagat raya ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ulun hormati, ulun cintai, ulun muliakan serta kita hormati, cintai dan muliakan Bapak Kepala Sekolah SMK Telkom Banjarbaru yang alhamdulillah mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan dan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada Ketua atau Kepala Kesiswaan SMK Telkom dan juga para dewan-dewan guru beserta staf tata usaha SMK Telkom yang banyak-banyak mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kesalahan dari ulun baik menyebutkan kedudukan, jabatan maupun nama, maka dengan segala kerendahan hati ulun meminta ampun maaf dunia dan akhirat dengan pian seberapa. Anak-anakku, para siswa dan siswi SMK Telkom yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat saja pagi ini kita. Karena catatan pertama, Habib sangat memahami karena dulu kita juga pernah muda. Insya Allah dalam peringatan ini anak-anak berharap mudah-mudahan ceramahnya jangan lawas supaya lakas berikan.
Paham ya? Yang kedua, hari ini adalah hari raya kita, hari Jumat. Tetapi insya Allah hari raya kita semakin bertambah berkah. Hari Jumat ini penghulu segala harinya umat muslim seminggu sekali, kata baginda Rasulullah. Ditambah dengan kita berkegiatan memperingati maulidnya baginda Rasulullah SAW. Jadi catatan pertama yang paling penting adalah ketika kita memperingati maulid di pagi hari ini, cerminan paling utama, contoh tauladan yang terbaik sudah pasti adalah baginda Rasulullah. Kenapa baginda Rasulullah terbaik? Karena baginda Rasulullah itu lahir dan batinnya, bukan hanya fisiknya. Baginda Rasulullah SAW mentalitas beliau, moralitas beliau, spiritualitasnya Rasulullah, serta emosinya baginda Rasulullah, semua terkelola dengan baik, semua berfungsi dan berfaedah serta bermanfaat dan digunakan dengan cara yang baik dan tepat. Bukan berarti baginda Rasulullah tidak memiliki emosi, bukan berarti baginda Rasulullah SAW tidak mempunyai spirit. Justru baginda Rasulullah adalah contoh kesempurnaan manusia yang berhasil mengelola semua itu, disebut secara umum dengan sifat, sikap, akhlak, ucapan dan perbuatan yang betul-betul seimbang. Sehingga kita sebagai umatnya, sebagai manusia biasa, orang awam yang sering tidak stabil emosi kita, sering gonjang-ganjing dan bergelombang spirit kita, sering kita mengalami kegalauan dalam kehidupan kita, sering kita begitu mudah tidak mampu mengendalikan emosi kita, sehingga berdampak pada kerusakan-kerusakan atau lahirnya energi-energi negatif di dalam diri kita yang tentunya membawa dampak buruk dalam kehidupan kita. Sehingga dibutuhkanlah peringatan maulid baginda Rasulullah dengan tujuan kita terus bercermin, terus belajar, terus mengingatkan diri kita ketika disandingkan dan dibandingkan dengan baginda Rasulullah SAW. Anak-anakku, sederhana saja hari ini yang kita petik. Baginda Rasulullah SAW itu mempunyai 4 sifat. Yang pertama amanah, yang kedua fatanah, yang ketiga siddiq, yang keempat tabligh. Pada dasarnya kelihatannya ketika membicarakan keempat sifat ini pada diri baginda Rasulullah, kelihatannya bicaranya sangatlah singkat. Tetapi setelah kita telisik, kita telusuri, ternyata manusia membutuhkan 4 sifat ini agar dia mampu menjalani kehidupan secara seimbang, baik perkara di dalam dunia, terutama nanti di negeri akhirat. Alhamdulillah, hari ini Habib sangat bersyukur dan berbangga berada di SMK Telkom, karena sekolah ini jujur bagi Habib secara pribadi dan tentunya bagi warga masyarakat kita di Kalimantan Selatan, bahkan di Indonesia, sekolah ini adalah sekolah kebanggaan warga masyarakat Kalimantan Selatan. Terutama di dalamnya ada Habib pribadi juga sangat bersyukur dan bangga karena kita Kalimantan Selatan mempunyai SMK Telkom. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah Habib bersyukur dan bangga ada anak salah satu putra Habib yang bersekolah di sini, di mana jujur Bapak, sedari awal sebenarnya yang paling mendorong anak ulun itu untuk bersekolah memilih jurusan SMK, dari awal ulun yang sangat mendorongnya untuk bisa diterima di SMK Telkom. Alhamdulillah. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, pertama apa yang menjadi pertimbangan saya secara pribadi sehingga saya sangat menginginkan anak saya mudah-mudahan bisa diterima di SMK Telkom Banjarbaru. Pertama, terkait dengan sifat baginda Rasulullah fatonah, kecerdikan dan kecerdasan baginda Rasulullah SAW. Anak-anakku ingat, mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan kita hari ini dan bisa kita bawa pulang pada saat kita sedang menuntut ilmu berlangsung di sekolah kita hari ini. Mungkin kita berpikir sekolah ini adalah satu tempat yang memunculkan rasa jenuh, penat dan lelah. Insya Allah kami pun dulunya juga merasakan seperti itu. Tetapi ternyata setelah 10 tahun, 20 tahun
Apa yang mungkin bisa jadi dipaksakan oleh orang tua kita pada saat itu, ternyata setelah 10 tahun, 20 tahun, dampaknya barulah kita rasakan. Maka dari itu Habib yakin, kalaupun hari ini kalian merasa sekolah ini hanya atas dasar dorongan orang tua, bukan sepenuhnya keinginan kalian, tetapi Habib yakin insya Allah setelah nanti kalian lulus dari SMK Telkom tidak membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun, bisa dipastikan insya Allah kalian lewat di depan sekolah ini saja akan menunjuk dengan bangga, itu dulu sekolah saya. Betul? Silahkan tepuk tangan dengan bangga untuk mereka. Hari ini sepertinya kalian adalah anak-anak biasa yang cuma bermodalkan kacamata, buku, pulpen, dan alat-alat tulis lainnya. Tetapi percayalah, kami para orang tua khususnya dan bangsa ini pada umumnya serta agama kita Islam secara universalnya berharap penuh dan berharap besar kemajuan adik-adik kalian, anak-anak kalian di masa yang akan datang ada di pundak kalian yang saat ini melakukan penyesuaian terhadap lajunya, canggihnya peranan teknologi yang tidak bisa lagi kita hambat. Lajunya teknologi tentunya, mohon maaf, Habib sebagai orang awam hari ini berbicara terkait dengan sifat-sifat baginda Rasulullah yang kita telaah tentang kecerdasannya, tentang bagaimana teknologi pada era baginda Rasulullah secara bahasa, tentang bagaimana itu teknologi, tentang kebutuhan sehari-hari, semua juga disebut dengan kebutuhan dan kecanggihan teknologi. Kalau hari ini kecanggihan teknologi mutakhir itu dalam bentuk elektronik, kalau ternyata dalam waktu yang singkat begitu pesat peranan teknologi merubah kita, di 10 tahun terakhir, di 20 tahun terakhir, di 30 tahun terakhir, mungkin di 30 tahun kalian belum bertemu pada masa itu. Masa di mana bapak dan mungkin kepala sekolah zaman-zaman itu kenal dengan layang-layang, kelereng, dan permainan-permainan rakyat. Sedangkan kalian mungkin kalau sekarang ditunjukkan kelereng itu bingung itu permainan untuk apa. Itu mainan anak-anak zaman dulu. Sekarang itu sudah terkikis. Ada sesuatu yang hilang dari permainan rakyat. Apa itu? Moralitas, kedekatan dan kerakatan serta keeratan silaturahmi anak-anak masa lampau yang begitu mengenal siapa orang-orang di sekitar lingkungannya, siapa tetangganya. Nah, hari ini canggihnya peranan teknologi di satu sisi adalah memfasilitasi kita untuk mempermudah semua kebutuhan kita, tetapi di sisi lain mohon maaf, teknologi ternyata juga bisa mengikis nilai-nilai kebersamaan kita. Betul? Contoh, mohon maaf Bapak Kepala Sekolah, ulun bahasanya ini bahasa guyonan lah, bahasa begayaran, mudah-mudahan anak-anakku jangan tersinggung. Habib sering ditanya orang, Bib kayak apa pendapat pian tentang anak-anak masa kini? Alhamdulillah bagus, mereka sudah masanya peranannya teknologi. Kalau Habib dijulungi handphone, terus bisanya cuma membuka WA, kalau selain daripada itu kada mengerti Habib. Nah sekarang, terus bagaimana Habib pendapat pian tentang peranan teknologi ini membawa dampak bagi anak-anak kita? Dulu zaman kita, Bapak Kepala Sekolah masih halus, sore-sore itu namain keleker. Ada orang lewat, maaf dinglah ya, di mana alamatnya misalnya Pak Abdurrahman. Semua anak-anak yang bermain itu tunjukannya sama ke rumah Pak Abdurrahman. Nah ini kelihatannya sederhana. Artinya apa? Ini menunjukkan permainan rakyat menyatukan anak-anak satu dengan yang lainnya dalam silaturahmi antara bertetangga, sehingga dia mengenal siapa warga dan kerabatnya. Nah sekarang dengan kecanggihan teknologi, sudah pemandangan orang mampir bertanya alamat itu sudah jarang. Rata-rata kalaupun ada orang bertanya alamat, itu orangnya berusia di atas 50-60 tahun. Artinya yang mungkin sudah tidak bersentuhan dengan teknologi dalam kesehariannya sebagai kebutuhan hari-harinya. Nah sayangnya ada yang terkikis dalam pembawaan peran utama yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Ketika Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak.
Pada saat ditanya, ujar Habib, sayangnya peranan teknologi masa kini melahirkan generasi umat manusia yang mirip dengan kerbau, hadangan. Yang tersinggung lah. Kenapa mirip dengan hadangan? Maaf Bapak. Coba kita perhatikan. Di sini adalah yang pernah melihat kerbau adalah atau sapi pernah melihat. Nah, kenapa Habib mengambil filosofinya? Kok kayak melecehkan? Bukan melecehkan. Apa yang diambil dari situ? Kita sekarang sering berkumpul, ada komunitas lebih banyak dibandingkan orang dulu. Tapi maaf, berkumpul, bertemu kawan, kada bepanderan. Jujurlah. Masing-masing memegang gadgetnya masing-masing. Jujurlah. Begitu di luar belum ketemu, keganangan lawas kada bertamuan. Kumpul yuk. Begitu kumpul kada bertamuan. Jujurlah. Orang nyata kumpul tapi kada bepanderan, maaf, mirip kada lawan hadangan. Nah, sehingga disinilah yang Habib katakan, Habib bersyukur dan bangga. Kenapa kita disekolahkan oleh orang tua ke SMK Telkom? Agar nanti kalian itu menjadi generasi bangsa. Itu pertama. Yang kedua, generasi Islam yang dapat memahami canggihnya teknologi untuk tidak menjadikan teknologi itu sebagai pisau mata dua yang dapat untuk digunakan hal-hal yang menyelewengkan kebaikan-kebaikan peranan teknologi. Karena kemampuan sumber daya manusia kita sekarang masih belum seimbang. Ada orang yang pintar ilmu agama, tapi dia tidak menguasai ilmu umum, apalagi peranan teknologi. Ada orang yang menguasai teknologi dan ilmu umum, tetapi dia sebaliknya tidak sepenuhnya menguasai ilmu agama. Maka ketika dikombinasikan antara peranan ilmu agama dengan kecanggihan teknologi, lahirlah ke depan harapan dan doa Habib, generasi-generasi Islam yang dilahirkan oleh SMK Telkom Banjarbaru mampu menciptakan aplikasi yang mengedukasi masyarakat bisa bersentuhan secara langsung tentang ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi, walau disentuh oleh orang-orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan masa lampaunya. Mengejar ketertinggalan pendidikan masih banyak saat ini orang-orang tua kita yang buta huruf. Masih banyak saat ini anak-anak kita yang minat bacanya, menggali referensi ilmunya masih sangat rendah. Tetapi mereka sangat membutuhkan dan sangat menjadi seorang pengguna teknologi. Maka terkadang tidak jarang lahirlah pengguna-pengguna yang mengarah kepada hal-hal yang negatif. Mudah-mudahan nanti kalian, siapapun salah satu di antaranya, atau mudah-mudahan seluruhnya, bisa menjadi generasi muslim yang ada di bumi Kalimantan Selatan, menjadi anak bangsa yang ada di provinsi Kalimantan Selatan, yang mengenyam pendidikan di SMK Telkom ini, yang membuat baginda Rasulullah SAW tersenyum karena mampu menjadikan teknologi berperan penuh ke tengah masyarakat yang terbatas, tetapi mampu memajukan pengetahuan dan pendidikan, mengedukasi umat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang bisa Habib sampaikan. Dan sampai pada notasi kalimat ini, Habib yakin kalian akan bergembira mendengar nadanya sudah mulai turun. Artinya ini ceramah para habis. Semangat anak-anak SMK Telkom. Kita semua para orang tua mendoakan doa orang tua itu diijabah oleh Allah. Dan insya Allah semangat kalian untuk berjuang dan belajar tidak akan disia-siakan oleh Allah. Kalian akan jadi orang yang berguna dan harapan orang tua insya Allah akan dijawab oleh Allah doanya. Doa guru-guru sangat luar biasa. Taati orang tua, taati guru. Maasi lawan orang tua, maasi lawan guru naklah. Karena doa guru itu sangat luar biasa bagi masa depan kalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sedikit Habib bercerita sebagai penutup, karena ada salah satu alumni SMK Telkom ini yang dulu adalah adik angkatan atau adik sekolah Habib ketika di Sanawiyah. Kemudian beliau setelah lulus memilih SMK Telkom. Yang kabar-kabarnya kita sudah hampir 28 tahun pernah berkomunikasi. Kabar-kabarnya sekarang beliau jadi orang sukses di wilayah Kalimantan Timur di Berau. Habib cuma ingat namanya Zainal Abidin. Alumni di sini ya, alumni sini Pak ya, benar. Telkom Pak ya, alhamdulillah.
Itu adik kelas ulun dulu waktu di Sanawiyah Muda Martapulah, masyaallah. Jadi itu saja anaklah, mudah-mudahan kalian luar biasa berkat sholawat, berkat Rasulullah senang, tersenyum dan bangga, orang tua senang, tersenyum dan bangga, dan guru-guru tidak ada lelah-lelahnya. Kada gampang nak kayak guru mendidik pian, kada gampang. Perjuangan sini memikirkan setiap hari kayak apa supaya kita ini jangan jadi orang tertinggal, kayak apa supaya kita ini jangan jadi bangsa yang tertinggal. Semua itu kuncinya ada pada kalian. Tetap semangat, tetap percaya diri, tetap yakin, tetap percaya bahwasanya ilmu membawa manfaat apapun bentuk ilmunya bagi masa depan kita dan bagi orang lain. Terima kasih Habib sampaikan, minta ampun maaf, minta ridha halal dunia dan akhirat. Habib sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa sama-sama, memohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul ini doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ya Allah, limpahkanlah umur yang panjang serta kesehatan yang bermanfaat dengan iman dan takwa, dan menjadikan kebaikan bagi kami. Ya Allah, ya Allah, limpahkanlah rizki bagi kami dan kedua orang tua kami serta guru-guru kami. Ya Allah, yang halal, yang berkah, yang berlimpah, agar dapat kami gunakan sebagai fasilitas untuk kami mendapatkan ridha-Mu di dalam dunia ini. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang bermanfaat bagi kami. Jadikanlah guru-guru kami senantiasa sehat panjang umur, agar dapat membimbing kami dan menuntun kami di dalam memberikan ilmu pengetahuan. Ya Allah, jadikanlah sekolah kami ini sebagai wadah yang paling nyaman untuk kami menuntut ilmu. Engkau curahkan rahmat di dalamnya, Engkau berkahi ya Rasulullah di dalamnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan hidup kami dunia dan akhirat. Jadikanlah kami putra dan putri kedua orang tua kami, anak didik guru-guru kami yang Engkau ridhoi dengan menjadi anak yang soleh dan solehah, alim dan alimah, hafiz dan hafizah, ghani dan ghaniyah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan hidup kami bermanfaat bagi orang lain, bagi diri kami dan bagi keluarga kami. Ya Allah, serta bagi nusa dan bangsa kami. Ya Allah, jadikanlah SMK Telkom ini sebagai sekolah kebanggaan yang sukses mendidik anak-anak negeri, umat-umat manusia, umat Islam menjadi anak yang bermanfaat di kemudian hari. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharakanlah kami dunia dan akhirat dengan kebaikan rahmat-Mu dan berkat syafaat kekasih-Mu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jauhkanlah negeri kami daripada bala, bencana dan musibah, caci, celah, hasud, dengki dan fitnah, kesombongan, ria, ujub, sum'ah dan takabur. Ya Allah, kabulkan doa kami dengan berkat rahmat-Mu dan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala ali sayidina Muhammad nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, kita telah mengikuti kegiatan ceramah dan doa. Semoga dengan mengikuti kegiatan tadi dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang telah kita jalani hari ini dengan hamdalah. Kami selaku pembawa acara mohon maaf jika terdapat kesalahan dari tutur kata kami yang mungkin kurang sopan. Kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.